Welcome to Malang Electronic Education. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas suatu materi mengenai pengenalan jaringan komputer, yaitu materi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 9 semester yang pertama. Pertama saya perkenalkan saya dulu. Nama saya Pramudia Lambang, staf pengajar dari SMPK Maduyata Malang. Ya, ini untuk materi pengenalan jaringan komputer untuk kelas 9 semester yang pertama, ganjil. Kita masuki materi yang pertama. Apakah yang disebut dengan jaringan komputer atau pengertiannya dari jaringan komputer adalah kumpulan komputer, bisa berupa printer atau perangkat yang lain yang saling berhubung, yang memungkinkan setiap pengguna saling dapat bertukar data dan menggunakan perangkat komputer bersama-sama. Contohnya dalam sebuah lab komputer tidak perlu kita membeli printer sejumlah komputer. Jadi cukup satu printer saja yang dapat digunakan oleh komputer yang ada di lab tersebut. Kemudian materi selanjutnya, apakah kelebihan dari jaringan komputer? Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kemampuan berbagi sumber daya yang dapat dan yang terhubung, atau yang disebut resource sharing. Seperti tadi contohnya, satu printer digunakan untuk beberapa komputer. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas para pengguna komputer. Jadi untuk bertukar data, para siswa tidak perlu saling bertemu, ya, tidak perlu saling memberikan data tersebut, cukup disalurkan lewat jaringan komputer. Kemudian yang ketiga, dimungkinkan dilakukan pemusatan data untuk meningkatkan faktor keamanan data. Jadi untuk keamanan data, dengan adanya jaringan komputer dapat dipusatkan dalam satu buah komputer, yaitu komputer server. Kemudian yang terakhir, dimungkinkan terjadinya pengontrolan terhadap penggunaan perangkat komputer yang terdapat di dalam jaringan tersebut. Seorang administrator atau pengelola jaringan dapat memantau atau mengecek perangkat-perangkat mana atau komputer-komputer mana yang sedang digunakan. Kemudian pengguna tersebut melakukan hal apa saja, entah itu mengetik atau mendengarkan lagu, itu bisa terpantau dari jaringan komputer tersebut. Kemudian materi selanjutnya ada beberapa tipe. Di sini ada 3 tipe untuk jaringan komputer. Yang pertama, jaringan peer-to-peer atau point-to-point. Yang kedua, jaringan file server. Dan yang ketiga, jaringan client server. Kita bahas satu persatu. Jaringan peer-to-peer adalah yaitu bentuk konektivitas jaringan yang setiap terminal memiliki derajat atau memiliki peran yang sama
Peer-to-peer dibentuk dengan cara menghubungkan setiap terminal secara langsung, sehingga masing-masing terminal dapat berbagi data, aplikasi, dan peripheral lain. Semua terminal dapat bertindak sebagai workstation atau klien, atau sebagai non-dedicated server atau server tidak murni. Dan peer-to-peer tidak dirancang untuk WAN atau Wide Area Network. Contohnya untuk softwarenya yaitu NOS peer-to-peer, kemudian MS Word, MS Windows for Workshop, dan lain-lain. Coba perhatikan gambar yang ada di bawah. Jadi komputer A langsung terhubung dengan komputer B. Selanjutnya, jaringan file server, yaitu jaringan komputer yang terdapat terminal khusus yang disebut dengan server, atau mudahnya dengan diistilahkan sebagai pusat komputer yang memiliki hard disk yang sangat besar. Server tersebut bertindak sebagai penyimpanan data atau file bersama, namun tidak ada pelayanan komputasi atau pelayanan perhitungan. Jadi server ini hanya untuk menyimpan data saja. Contoh sistem operasi server yang digunakan yaitu Novell NetWare, IBM LAN Server, atau Unique Network File System atau NFS. Contoh gambarnya bisa dilihat di layar peragaan. Jadi server terhubung dengan komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Selanjutnya, jaringan client server adalah jaringan komputer yang merupakan pengembangan dari jaringan file server. Jaringan client server mengenal adanya server dan client yang memiliki fungsi berbeda. Server digunakan sebagai sumber daya untuk sejumlah klien dan juga untuk mengatur administrasi jaringan komputer. Sedangkan klien adalah komputer yang terhubung dengan server dan menggunakan resource server. Pada jaringan file server, selain memberikan pelayanan file server, juga memberikan pelayanan komputasi. Contohnya, sistem operasi jaringan client server adalah Unix, Windows NT, dan lain-lain. Jadi jaringan client server itu juga selain menyimpan data, juga untuk komputasi atau perhitungan dari workstation. Selanjutnya, ya, ini perbandingan antara jaringan peer-to-peer dan client server. Kalau peer-to-peer koneksinya lambat, sedangkan client server koneksinya cepat. Kemudian untuk masalah biaya, peer-to-peer tidak mahal, sedangkan client server mahal. Peer-to-peer mudah diinstal, kalau client server perlu instalasi khusus. Kemudian perbandingan yang lain, mudah dioperasikan untuk peer-to-peer, sedangkan client server butuh waktu untuk melajarinya. Kemudian untuk peer-to-peer juga keamanan data kurang terjamin, karena memang setiap komputer langsung terhubung dengan media kabel. Sedangkan client server keamanan terjamin, karena segala bentuk aktivitas selalu dikontrol oleh seorang administrator atau pengelola jaringan. Kemudian server dapat berfungsi sebagai workstation atau klien yang non-dedicated server. Ya, jadi kalau untuk peer-to-peer, setiap komputer dapat berfungsi sebagai server. Sedangkan client server hanya berfungsi sebagai server saja, tidak berfungsi sebagai workstation. Kemudian berikutnya, jenis-jenis jaringan komputer. Ya, ini berdasarkan jarak jangkau dan pertimbangan alat-alat yang digunakan. Ada 3, yaitu LAN, Local Area Network, kemudian WAN, Wide Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Apakah yang dimaksud dengan LAN?
Ya, LAN adalah jaringan komputer yang dibatasi oleh area yang relatif kecil. Bisa berupa perkantoran atau gedung yang jaraknya kurang dari 1 km. Dan saat ini LAN juga ada yang masih menggunakan kabel atau juga LAN yang tidak menggunakan kabel atau wireless. Ya, bisa kita lihat di gambar di bawah itu ya. Jadi server dihubungkan dengan satu printer, komputer 1, workstation 1, workstation 2, dan workstation 3 dapat menggunakan printer bersama-sama. Kemudian berikutnya WAN, Wide Area Network. Pengertiannya hampir sama dengan LAN, hanya saja cakupan areanya lebih luas. Contoh di sini, kalau kita perhatikan di gambar, BCA Sukun, cabang Sukun ya, bisa saling terhubung dengan contohnya BCA cabang Saujajar. Ini kedua bank ini bisa saling berhubungan dengan menggunakan sistem jaringan komputer bernama WAN, Wide Area Network. Kemudian yang berikutnya MEN, Metropolitan Area Network. Pengertiannya hampir sama dengan LAN, hanya saja cakupan daerahnya lebih luas. Contohnya seperti ini ya. Seperti kalian lihat di gambar. Kantor pusat Malang bisa saling bertukar data dengan kantor pusat Surabaya. Jadi yang di Malang hanya bisa berhubungan dengan kantor pusat yang di Surabaya. Ini bisa dimodifikasi kalau seandainya kantor pusat Malang berkeinginan menghubungkan jaringannya ke kota-kota yang lain. Berikutnya adalah topologi jaringan. Apakah yang dimaksud dengan topologi? Yaitu bentuk fisik atau bagaimana denah atau layout jaringan itu terbentuk. Ada beberapa model. Yang pertama topologi bus, kemudian topologi ring, dan topologi star. Yang dimaksud dengan topologi bus adalah ini. Topologi bus adalah dia menggunakan kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh komputer dan komputer pusat, workstation dan server saling dihubungkan. Ya, keuntungannya dia mudah dikembangkan. Ya, pengembangan jaringan dan penambahan workstation dapat mudah dilakukan tanpa mengganggu yang lain. Jadi kalau dengan sistem jaringan ini, kalau kita ingin menambahkan komputer, ya tinggal disambungkan aja ke kabel tunggal atau kabel pusat. Kemudian berikutnya, apa keuntungan dan kerugian dari topologi bus ini? Keuntungannya satu, hemat kabel. Tadi sudah saya bahas, karena dia hanya menggunakan kabel tunggal. Kemudian layout atau bentuk fisik dari kabelnya sederhana, hanya menggunakan satu kabel saja. Kemudian mudah dikembangkan. Hanya saja kerugian dari topologi bus yaitu pendeteksian sangatlah kecil, pendeteksian kesalahan itu sangat kecil sekali. Kemudian kepadatan lalu lintas juga sering terjadi karena hanya menggunakan satu buah kabel saja. Kemudian bila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak akan berfungsi. Apalagi kalau servernya rusak, pasti semua jaringan tidak akan berfungsi. Kemudian diperlukan repeater jarak jauh. Kenapa diperlukan repeater? Semakin banyak
komputer klien atau workstation atau komputer yang lain, semakin banyak komputer yang terhubung dengan server, dia memerlukan repeater atau penguat sinyal jaringan. Karena semakin jauh bergeraknya sinyal, contohnya internet, ke komputer klien akan semakin lambat. Selanjutnya, topologi ring. Dari istilahnya kita sudah tahu bahwa ring itu berarti cincin, jadi memang bentuk jaringannya hampir menyerupai cincin. Dia melingkar satu dengan yang lain. Sepertinya hampir sama dengan topologi bus. Kalau topologi bus dia bentuknya hanya lurus saja. Kalau topologi ring dia melingkar. Contohnya dari gambar ini ya, dari server dia datanya bergerak ke klien 1, terus dia bergerak lagi ke klien 2, kemudian klien 3, kemudian ke server. Apabila klien 1 mati, klien 2 dan klien 3 tidak dapat terhubung ke jaringan. Itu salah satu kelemahan dari topologi ring. Selanjutnya, materi selanjutnya ini. Keuntungannya untuk topologi ring, hemat kabel. Ini jelas karena hanya menggunakan satu kabel. Untuk kerugiannya yaitu peka terhadap kesalahan dan pengembangan jaringan lebih kaku. Kenapa lebih kaku? Untuk pengembangannya, contohnya untuk penambahan komputer itu sangat sulit sekali karena memang desain atau layout dari jaringan ini berbentuk lingkaran. Bisa dikembangkan cuma agak sulit, ya pengembangannya menjadi kaku. Selanjutnya, ini topologi star. Topologi star yaitu masing-masing workstation terhubung langsung ke server atau ke hub. Ya, keuntungannya adanya kabel tersendiri setiap workstation ke server hingga bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel semakin lebar sehingga akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Yang dimaksud hub itu adalah satu alat yang memecah sinyal dari server hingga tidak terjadi perebutan sinyal server oleh masing-masing klien. Kemudian keuntungannya dari topologi star ya, yang pertama paling fleksibel. Jelas, soalnya pengembangan komputer, penambahan komputer bisa sangat mudah untuk dilakukan. Ya, kemudian pemasangan dan perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan yang lain. Ya, pemasangannya juga sangat mudah. Ya, kita tinggal membuat kabel jaringan bisa sangat mudah sekali. Kemudian kontrol terpusat, kemudian deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan, dan keuntungan yang lain kemudahan pengolahan jaringan. Hanya saja kerugiannya boros kabel, perlu penanganan khusus, kemudian kontrol terpusat atau hub jadi elemen yang sangat kritis. Ini kenapa menjadi seperti ini? Ya memang untuk topologi star setiap satu komputer memerlukan satu kabel, itu sangat boros sekali. Dan pengontrolan hub atau pemecah jaringan itu juga butuh perhatian yang khusus. Kemudian kabel-kabel apa saja yang digunakan untuk jaringan komputer? Yang pertama koaksial atau BNC atau Bayan Network Cable, kemudian UDP, Unshielded Twisted Pair, kemudian yang ketiga fiber optik. Kita bahas satu-satu ya. Apa yang dimaksud dengan kabel koaksial ya? Yaitu memiliki keunggulan dalam hal biaya yang relatif murah dibandingkan dengan tipe kepengabelan yang lain, serta pemasangan komponennya lebih mudah ya. Panjangnya 0,5 sampai 185 meter dan maksimum yang digunakan komputernya berjumlah 30. Dia menggunakan konektor
RG58 dan membutuhkan T konektor, I konektor dan N konektor ya, seperti lihat di gambar ya. Kabel ini hampir menyerupai kabel antena TV. Jadi kalau kalian ingin melihat contoh bagaimana sih kabel koaksial itu, ya lihatlah kabel antena TV, hampir sama ya. Kemudian lihat di gambar ada konektor RG58 seperti itu. Kemudian T konektor yaitu pemecah jaringan, dan N konektor. N konektor itu agar ujung kabel yang tidak terhubung dengan komputer yang lain dipasang N konektor. Fungsinya apa? Agar sinyal dari jaringan tersebut tidak keluar dari sistem jaringan tersebut. Kemudian cara pengabelan ya. Jadi topologinya ya hampir sama dengan topologi bus ya. Dia terhubung harus dengan menggunakan T konektor. Kemudian pada akhir jaringan seperti yang saya katakan tadi harus menggunakan T konektor dan ditutup dengan N konektor. Kenapa menggunakan N konektor? Karena agar sinyal jaringan tidak keluar dari jaringan bus tersebut. Kemudian selanjutnya kabel UTP, unshielded twisted pair ya. Kabel ini terdiri dari dua jenis, shielded dan unshielded ya. Shielded berarti memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded tidak mempunyai selubung pembungkus. Dan koneksinya dia menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Kenapa disebut unshielded twist pair? Memang kabelnya berpilin ya. Kalau kita lihat di gambar ya, kabelnya antara biru putih, coklat putih, hijau putih dan orange putih memang dia berpilin. Kemudian untuk menghubungkan ke komputer dia menggunakan konektor yang bernama RJ45. Selanjutnya ini kabel yang mahal sekali, yaitu menggunakan fiber optik, yaitu media transfer data yang tinggi dan cepat dalam jaringan komputer yang mampu menggunakan transmisi modulasi. Kabel fiber optik banyak diimplementasikan guna menghubungkan dua poin network besar seperti pada perbankan atau perkantoran. Pengkabelan fiber optik ini membutuhkan NIC atau Ethernet card yang menyediakan ST konektor ya. Seperti kamu lihat di gambar peragaan ya, kabel ini menggunakan serat fiber ya, yang untuk menyalurkan atau memindah suatu data dia menggunakan sinyal cahaya. Jadi memang komputer ini sangat mahal sekali, dan pemasangannya tidak boleh salah, tidak boleh terputus. Kalau terputus, kabel ini harus segera diganti ya, tidak boleh diperbaiki karena akan mengakibatkan sinyal-sinyal yang ada di dalam kabel tersebut bisa keluar ya. Kemudian itu contoh-contoh dari konektornya untuk kabel fiber optik, yaitu konektor SC Expo-Ixnes dan konektor ST Epo-Sines. Demikian paparan materi jaringan komputer untuk kelas 9 semester ganjil dengan mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi.